Ini kita ada, tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya, iya. Udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Mau buat ibu timbun nih. Nih. Timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur, iya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Kalau dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Larangan pengecer jual LPG 3 kg melabrak komitmen Presiden Prabowo. Jadi Pak Bahlil hati-hati ini ya. Kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 kg bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil. Hal itu ditegaskan oleh pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, terkait munculnya kebijakan pelarangan pengecer jual LPG 3 kg. Ini melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil, baik pengusaha akar rumput maupun konsumen rakyat miskin, ujar Fahmi Radi kepada kantor berita politik RMOL Minggu kemarin. Menurutnya, pengusaha kecil yang menjadi pengecer LPG 3 kg akan hilang mata pencahariannya. Para UKM sulit harus menjadi agen Pertamina. Mustahil bagi pengusaha akar rumput untuk mengubah menjadi pangkalan atau pengecer resmi Pertamina karena dibutuhkan modal yang tidak kecil untuk membayar pembelian LPG dalam jumlah besar. Nah, ini kepikiran nggak sih sama Pak Bahlil gitu? Kan Pak Bahlil sering bicara bahwa saya ini dulunya miskin. Nah, harusnya kan ingat lagi bagaimana kehidupan Pak Bahlil Anda ketika miskin dulu seperti apa. Gunakan itu menjadi dasar kebijakan Anda. Harusnya sih begitu ya. Masih dari RMOL, kebijakan Bahlil susahkan konsumen dan matikan UMKM. Masih dari laporan Reza Andini. Ini pengamat politik dan energi dari UGM. Masih ya, Fahmi Radi juga melengkapi pernyataan sebelumnya ketika rakyat kecil kesulitan mencari LPG karena larangan pemerintah melarang pengecer menjual ke masyarakat. Kebijakan Bahlil itu menyusahkan bagi konsumen yang kebanyakannya rakyat miskin untuk membeli kebutuhan LPG 3 kg di pangkalan yang jauh dari tempat tinggalnya. Nah, ini yang tadi kita singgung. Bahlil mengatakan, enggak kok, enggak langka, ada kok. Cuman bedanya biasanya kita beli ke jarak 100 meter, ya sekarang beli ke jarak 1 kilo. 1 kilo itu kalau jalan kaki capek Pak Bahlil. Pakai sepeda lumayan capek Pak Bahlil. Pakai motor tidak semuanya punya. Terpikirkan tidak gitu ini oleh Anda? Selain itu, lanjut Fahmi, kebijakan Bahlil juga telah mematikan usaha kecil menengah. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen Prabowo. Berhubung kebijakan Bahlil ini mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan bertentangan dengan komitmen Prabowo, maka kebijakan ini tidak pas diberlakukan saat ini. Kecuali tadi yang kita sampaikan, siapkan dulu aturannya. Jangan dulu dihentikan penjualan ecerannya. Buat dulu, kondisikan bagaimana pengecer-pengecer itu punya NIB dan modalnya tidak besar. Nah, baru per 1 Januari ada larangan itu, tapi prioritas sudah punya NIB, baru itu fair. Kebijakan pemerintah melarang pengecer ini harus dibatalkan Prabowo. Prabowo harus menegur Bahlil atas kebijakan yang blunder, sehingga kebijakan serupa tidak terulang kembali. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Tanpa NIB, pengecer tidak boleh lagi menjual gas LPG 3 km. Laporan dari Reni Erina, reporter RMOL TV ya. Nah, begitu. Harga juga kan kurang lebih sama. Harga dasarnya itu 12.750. Rakyat tuh enggak tahu. Kenapa? Rakyat belinya 20.000. Ada yang 22.000, ada yang 23.000. Bahkan kemarin laporan dari sahabat RMOL di Riau,
Itu 30.000 itu. Di Rokan Hilir, masih ingat saya. 30.000. Nah, bagaimana di era Prabowo ini harga ini rata di seluruh Indonesia? Ini PR Anda, Bahlil. Pak Bahlil ya. Anda berkewajiban untuk menyelesaikan polemik ini. Saya setuju dengan Anda. Jangan ini dikait-kaitkan ke Pak Prabowo. Ya memang Anda yang harus bertanggung jawab. Gitu ya. Ini sahabat SZ, Bahlil yang melarang pengecer jual gas ini sudah menyusahkan rakyat, menyusahkan konsumen, mematikan usaha kecil menengah. Kebijakan Anda kebijakan yang blunder karena tidak disiapkan secara matang. Lain cerita kalau persiapannya matang. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka. Luar biasa. Ini zaman tambah susah. Sekarang saya dapat memahami. Contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Nah, ini Pak Prabowo tolong pecat Pak Bahlil, rakyat dipersulit, oligarki dipermudah. Lihat nih, rakyat antri gas LPG 3 kilo. Mereka mau beli, bukan minta. Dari subuh. Lihat, hujan-hujan antri sebegitu panjangnya untuk membeli gas 3 kg. Apa nggak miris melihat begini? Indonesia Raya, Indonesia emas. Emasnya sebelah mana? Emasnya di keruk asing. Waduh. Ngeri kan kalau lihatnya begini? Kesulitan yang luar biasa. Ini antrian juga cukup panjang. Ngeri. Di sejumlah daerah rame-rame antri gas. Dan Bahlil bilang mekanismenya sedang mau diatur. Padahal kebijakan larangan penjualannya sudah ada. Ini harusnya kemarin-kemarin. Jadi sebelum itu dilarang, naik dulu ini proses NIB. Pengecer jadi NIB itu diproses dulu. Sehingga pas tanggal 1 Februari itu, ya, kemudian dilarang yang jualan gas 3 kg kecuali yang punya NIB. Nah, warung-warung pengecer-pengecer itu sudah punya NIB. Keren kalau begitu.
Artinya matang, persiapannya matang. Ini sih gagal dalam merencanakan tampaknya. Sehingga sama dengan merencanakan kegagalan. Repot kalau begitu.